Greeting to our Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Get ready. Let's pray to Allah. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama berdoa. Semoga pada hari ini Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kalian kelak menjadi orang-orang yang berguna. Mau tanya siapa yang tidak masuk hari ini? Mesya, kenapa? Mesya ada. Siapa yang nggak masuk? Azalia tadi izin, sakit ya, pulang lagi. Siapa lagi yang tidak masuk? Sudah satu aja. Oke, yang sakit sama-sama kita doakan biar cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti kita pada hari ini dan tidak mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin kalian tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk kemang dua. Mi fa sol si la, re mi fa mi, sol do si la, la re mi fa, la sol do si la. Jadi untuk pembelajaran coding pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara memahami konsep pola dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu mengidentifikasi pola urutan dan pengulangan dalam coding. Yang ketiga, dapat membuat pola perintah sederhana dengan Scratch. Dan keempat, kalian bisa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas pola coding. Jadi, pola itu adalah urutan atau susunan yang teratur dari suatu perintah, angka, atau bentuk. Misalkan kalian disuruh mengurutkan angka. Ada 2, 4, 6, selanjutnya berapa? 8, selanjutnya 10, selanjutnya polanya bagaimana tuh? Polanya adalah kelipatan 2. Betul? Betul. Kalian suka lihat papan catur nggak?
Ada warna putih, ada warna polanya bagaimana tuh? Putih, hitam, putih, hitam, putih, terus berurutan seperti itu. Ya, polanya ya. Itu jangan dirubah polanya. Ke sekolah, itu ada polanya nggak? Ada polanya. Senin, pakaian kalian adalah putih, merah. Selasa, pakaian kalian adalah olahraga. Kemarin Selasa pakaiannya apa? Pramuka. Iya, pramuka. Rabu sekarang Rabu kan ya? Batik dan celana merah. Kamis besok pakai apa? Hah? Pakai pangsi. Jumat terakhir pakai polanya seperti itu, ya. Jangan kalian ganti-ganti polanya. Membuat nasi goreng. Ya, itu ada tata caranya ya kan? Yang pertama apa dulu? Mengupas bawang mungkin, ya kan? Yang kedua menghaluskan mungkin, betul nggak? Yang ketiga menumis bumbunya mungkin, betul? Bapak nggak bisa masak soalnya. Yang keempat masukin nasi, telur dulu atau nasi dulu? Telur dulu, ya. Telur dulu apa nasi dulu sih? Telur dulu ya. Bapak nggak bisa masak nih, bisanya makan. Telur dulu berarti ya. Baru nasi. Kecap kapan? Pola. Jangan dibalik tuh ya aturannya ya. Jangan kamu nasi dulu kamu masukin. Baru ngiris-ngiris bawang. Baru ngulek-ngulek bawang, cabe. Pas mau numis, ya nasinya udah hitam, udah gosong. Ya, jadi nggak nasi goreng? Karena kalian melakukannya tidak sesuai pola. Jadi penting nggak pola itu? Penting urutan itu. Ini contoh pola lagi dalam hal bentuk, ya. Siapa yang bisa menerka pola berulang tersebut? Itu ada persegi, yang pertama ya. Persegi, segitiga, apa lagi berarti? Persegi lagi, terus segitiga, persegi, segitiga. Berarti polanya persegi dulu, baru segitiga. Begitu polanya ya. Kalau yang kedua hampir sama ya. Lingkaran, ini apa? Persegi panjang, lingkaran, persegi panjang, lingkaran, persegi panjang. Polanya lingkaran dulu, baru kemudian persegi panjang dan seterusnya. Nggak boleh berganti, persegi panjang dulu baru lingkaran. Salah, berarti tidak sesuai pola. Apalagi paling atas. Yang paling atas ya. Yang paling atas ada. Oke, yang paling atas kalian klik scratch. Nah, tampilannya seperti ini. Paling atas scratch-nya. Sudah? Langsung aja kamu klik start creating. Start creating, mulai membuat kalau bahasa Indonesianya. Klik start creating. Ditunggu kalau masih loading. Udah masuk, Bapak malah belum masuk. Ya, sudah terlihat aplikasinya. Ini di close aja. Yang warna hijau tuh di close aja. Nah, ini kucingnya nih. Atau sprite-nya nih. Nah, sprite-nya ini bisa kita geser-geser. Ya. Bisa kita geser. Kita taruh di pojok juga bisa. Kalau kalian mau ganti, nggak mau kucing, hapus di sini. Hapus di sini. Kalau nggak mau kucing,
Tambahin lagi di sini, cari. Cari di sini. Choose a Sprite. Cari tuh banyak ya. Kamu mau yang mana tuh, bebas. Kemarin beruang, sekarang mau kupu-kupu, boleh nih. Apa aja? Apa aja? Mau kupu-kupu? Terserah ya, bebas, bebas. Dah, Bapak punya kupu-kupu. Ini bisa diperbesar kupu-kupunya atau diperkecil. Di size. Size-nya bisa kita ganti misalkan menjadi 80 saja. Nah, maka akan mengecil kupu-kupunya. Kecilin lagi, misalkan kita ganti jadi 70. Makin kecil lagi kupu-kupunya. Ya. Bisa kita geser-geser juga. Kalau sudah ada kupu-kupunya, sekarang kita bisa tambahkan background atau latar. Backdrops ya. Dikesiniin ke bapakin. Kelihatan nggak bapaknya? Oke. Tambahkan backdrops. Nah, kita tekan backdropsnya. Di sini banyak latarnya. Terserah kamu mau pilih latar yang mana. Tapi jangan ngasal ya. Objeknya misalkan beruang, latarnya di kamar. Kan nggak mungkin. Beruang di kamar, kecuali kamu miara beruang. Kalau beruang biasanya di mana? Kalau kucing biasanya di mana? Ya, sesuaikan latarnya. Nggak mengada-ngada. Kucing ada di laut, kan nggak mungkin. Mati. Ya. Karena Bapak kupu-kupu, Bapak latarnya bunga. Tuh. Bapak punya kupu-kupu dan bunga. Cakep nggak? X-nya jadi 160. X-nya kita ganti 160. Y-nya kita ganti min 83. Min 83. Oke. X-nya min 160, Y-nya min 83. Dengan gambar kalau Bapak kupu-kupu dan bunga habitatnya. Sekarang kalau sudah, kita ke menu kode. Nih menu kode. Pertama-tama, ini ada motion. Motion itu gerakan. Kita masuk ke motion. Misalkan kita masukkan move 10 step. Move 10 step. Maka dia akan bergerak 10 langkah, 10 step itu. Belum bisa jalan? Masuk ke kontrol. Di kontrol ini operator coba. Bukan ya. Kontrol. Nah, ya dikontrol. Yang block when kita pindahkan. Block when klik bendera kita pindahkan. Ini artinya kalau ketika kita klik bendera, dia akan bergerak 10 langkah, ya. Itu polanya. Polanya adalah ketika kita klik bendera, dia harus bergerak 10 langkah. Paham? Kita coba klik bendera, bergerak nggak dia 10 langkah?
Bergerak 10 langkah tuh segitu. Itu 10 langkah buat kupu-kupu. Ya. Coba kita klik lagi. Tuh, 10 langkah buat kupu-kupu. Misalkan kita pengen dia gerak selama-lamanya, bisa kita pilih kontrol, cari yang forever, selama-lamanya. Atau repeat ya. Nih, kita masukin ke sini. Repeat 10 kali. Maka dia akan mengulang 10 kali. Tuh, lebih jauh kan? Karena dia mengulang 10 kalinya. Klik. Tuh, dia makin menjauh. Atau mau forever. Kalau mau forever, kita pindahkan dulu nih repeatnya. Ini kita hapus dulu. Klik kanan bisa hapus. Atau ke penghapus juga bisa. Oh, ada hapusan ya. Bisa diklik kanan aja. Klik kanan, delete block. Klik kanan, delete block. Ya. Kita mau yang forever. Bisa diganti dengan forever. Masukin ke dalam. Dah. Kita klik warna hijau benderanya, maka dia akan bergerak selamanya. Tuh, forever. Hilang kan? Hilang nggak? Kita tarik lagi aja. Kita pindahin lagi. Tuh, hilang lagi dia. Kita tarik, dia bergerak lagi. Pindahkan, dia jalan lagi. Kita stop dulu. Kita stop dulu perintahnya. Jadi dia tetap di sini. Tidak berjalan. Sekarang pengen dia bolak-balik. Masa beruang coklat ada di kutub utara, Pak. Kedinginan dong. Kita pengen dia bolak-balik misalnya. Yang motion, gerakan. Nih. Coba kita masukin ke sini. Jika sampai ujung, dia balik lagi, ya. Dan itu forever. Ada baik kalau bahasa Indonesia, jika sampai ujung dia memantul. Jika sampai ujung dia memantul. Kalau bahasa Inggrisnya nih, if on edge, bounce. If on edge, bounce. Terus gimana biar dia nggak kebalik begini nih? Tuh kan kebalik ya? Jalan kebalik ya? Jalan kebalik. Gimana caranya biar nggak kebalik? Ini udah. Cara biar nggak kebalik. Set rotation style. Pindahkan. Set rotation style. Putar berarti kalau di situ. Coba kita klik. Kebalik lagi nggak dia?
Tuh, tidak terbalik kan? Tidak terbalik. Dia bisa bergerak-gerak dan tidak terbalik. Set rotation style. Tidak terbalik. Berapa? Set rotation, set rotation. Berhasil nggak? Sudah? Sudah belum? Ya, nanti gantian aja. Itu belum dicas sama Bu Indah. Belum dicas sama Bu Indah. Malah kebalik. Pakai set rotation style. Yang left right. Coba lihat. Ini jangan, ini dihapus. Itu yang mana, Hapus Pak? blok. Iya bukan selamanya kok ini Pak. Ya. Ini pindahnya bukan ke situ. Main Roblox gitu. Salah ya Pak beruang ya Pak? Coba lihat. Ini nanti yang orang ya. Orang lagi HS. Iya orang bulak balik ke kamar. Yang ini nih. Atur gaya rotasi. Ini yang ini, pindahin ke sini. Caranya ditarik. Tuh, dah. Coba kamu tes. Bisa? Betul jalannya, betul? Udah betul jalannya? Hah? Terbang. Yang ketiga, set rotation style. Kalau dia sampai mentok, dia memantul. Kalau mentok, dia memantul. Klik kanan, delete. Udah? Tadi udah. Udah bisa belum? Udah bisa. Kamu udah bisa? Udah bisa? Kelompok 3 udah bisa belum? Kelompok 3 udah bisa? Belum bisa? Sedikit lagi. Kelompok 2 udah belum bisa? Ayo cepat, dikit lagi. Ya. Udah bisa? Yang hijau dia akan bergerak sendiri. Berhasil? Yeay. Dah, terakhir nih cara menghentikannya. Ini jalan terus kan? Sekarang cara menghentikannya. Coba duduk dulu yang tertib. Cara menghentikannya, yang forever-nya kita ganti. Forever-nya kita hapus. Delete block. Forever-nya kita hapus. Biar kita bisa menghentikan ya. Kan kalau forever selamanya. Kita ambil yang ini. Repeat until. Ulangi hingga. Udah?
Ganti dengan repeat until atau ulangi hingga. Ulangi hingga. Sudah? Ada? Ulangi hingga. Ulangi hingga. Repeat until. Case space preset. Tarik case space-nya ke dalam kotak. Ketika kita tekan spasi, maka dia akan berhenti. Ketika kita tekan spasi, dia akan berhenti. Ini artinya adalah case space preset. Ulangi hingga spasi ditekan. Ulangi hingga spasi ditekan. Spasi itu yang panjang di sini ya. Coba kita klik dulu warna hijau benderanya. Dia akan bergerak terus kan? Gimana cara menghentikannya? Spasi kita tekan baru dia berhenti. Tuh, ya kan? Kalau spasi kita tekan, maka baru dia akan berhenti. Sebelum ditekan, maka dia akan terus bergerak, memantul. Sudah bisa? Jadi sudah, coba jalankan. Udah Pak tuh. Hentikan, coba hentikan. Berarti salah. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk SDN Kemang 2. Oke, tadi kita sudah mempraktekkan membuat scratch. Di situ kita belajar bagaimana membuat pola perintah agar objek yang kita buat mengikuti apa yang kita perintahkan. Berjalan 10 langkah, mundur atau selamanya dia berjalan. Kemudian pola digunakan dalam pengulangan. Tadi itu ya, misalkan 10 langkah bisa kita ulang-ulang.
Sampai selamanya pun bisa. Dan ada urutan perintahnya. Dia harus kemana dulu, setelah itu baru kemana. Terakhir, kenapa pola itu penting? Karena dengan pola bisa mengurangi kesalahan. Karena perintah diulang secara otomatis. Jadi beruang yang tadi kita buat atau kupu-kupu yang tadi dibuat, dia nggak akan melakukan kesalahan. Halo. Jadi ketika kita tadi membuat perintah untuk kupu-kupu dan beruang untuk maju dan berbalik, dia tidak akan membuat kesalahan. Kenapa begitu? Karena kita sudah menentukan polanya. Pola tadi bisa mengurangi kesalahan karena perintah diulang secara otomatis. Sekarang kita latihan dari apa yang tadi kita pelajari. Ya, kalian tadi sudah mengenal beberapa bentuk pola. Ada pola angka, pola perintah, pola bentuk. Sekarang kita coba latih apa yang kalian pelajari barusan. Oke, yang pertama, pola angka. Bisakah kalian melanjutkan angka berikut? Oke, sudah. Pola angka. Dari angka di depan, apakah kalian bisa melanjutkan polanya? Coba lanjutkan sebanyak 10 kali. Ditulis. Ditulis dulu nomor 1, lanjutkan pola angka berikut. Ditulis, nanti kalian jawab. Lanjutkan pola angka berikut. Nah, coba sekarang kalian perhatikan. 2, 4, 6, 8. Berarti kelipatan berapa polanya? Kelipatan 2. Maka angka-angka selanjutnya merupakan kelipatan 2. Nanti kalian buat. Kemudian tadi kita sudah membuat sprite berjalan, ya. Tadi ada yang sprite-nya kupu-kupu, ada yang sprite-nya ikan, ada yang sprite-nya beruang. Kalian sudah bisa membuat objek tersebut berjalan sesuai pola, sesuai perintah yang kalian masukkan dengan blok-blok tersebut. Sudah berarti nomor 2. Kalian lakukan tadi ya, di praktek. Dan yang ketiga, ada perbedaan antara pola urutan dan pola pengulangan. Pola urutan seperti angka tadi. Seperti tadi membuat nasi goreng. Kalau dari kehidupan sehari-hari, ada urutannya nggak? Itu ada urutannya. Dan kalau dibalik, diacak, bisa berantakan ya. Hasilnya nggak akan maksimal. Ada pola pengulangan. Contoh hidup sehari-harinya. Setiap hari Senin, kalian harus pakai baju merah putih. Itu akan berulang terus kan? Senin besok sama pakai itu lagi. Senin besok sama pakai itu lagi. Itu pengulangan terus menerus sesuai dengan polanya. Kita sudah tahu caranya. Yang ketiga, dengan pola bisa mengurangi kesalahan. Betul? Dengan pola yang sudah kita pahami, itu akan mengurangi kesalahan. Baik dalam program komputer ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian ingat, pelajaran hari Senin apa? Kalian siapkan. Seragam hari Kamis apa? Kalian siapkan. Itu berarti kalian sudah mengenal pola sehari-hari kalian. Oke, sampai di sini. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran coding ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Manfaat dan berguna bagi kalian di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dimatikan.